nama lengkap saya Apriani Ahad dengan NPM 31230067. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitasnya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teori humanisme dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Semuanya akan dibahas mulai dari pengertian hingga implikasinya dalam pembelajaran. Selamat menonton. Teman-teman, apa ya teori humanisme itu? Teori belajar humanisme secara bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu humanis artinya manusia dan isme artinya paham atau aliran. Sedangkan secara istilah, teori belajar humanisme adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana cara memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya. Yang kedua, bagaimana ya karakteristik teori humanisme itu? Karakteristik teori humanisme dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, mementingkan manusia sebagai pribadi, karena menurut pandangan teori humanisme ini, belajar itu berorientasi pada siswa. Yang kedua, mementingkan kebulatan pribadi. Maksudnya adalah mementingkan keseluruhan, kesepakatan yang utuh dalam diri pribadi siswa, atau dengan kata lain, mementingkan minat siswa dalam hal belajar atau memerhatikan potensi yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif atau pengetahuan dan afektif atau sikap. Yang keempat, mengutamakan terjadinya aktualisasi diri atau potensi menjadi diri sendiri. Kebutuhan ini untuk melakukan yang terbaik dalam hidupnya dan mengenal diri. Karena tujuan belajar teori humanisme ini adalah menjadikan manusia seutuhnya, manusia yang ideal dan yang dicita-citakan. Yang kelima, mementingkan perseptual subjektif atau pikiran mengenal dirinya sendiri yang dimiliki tiap individu. Maksudnya adalah mementingkan dan memahami potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Yang keenam, mementingkan kemampuan peserta didik untuk menentukan bentuk tingkah laku sendiri yang bersifat positif. Yang ketujuh, mengutamakan pengetahuan atau pemahaman terhadap apa yang dipelajarinya. Yang kedelapan, belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungan dalam dirinya sendiri. Yang kesembilan, memahami perilaku dari sudut pandang pelakunya, bukan pengamatan. Yang kesepuluh, menekankan pentingnya emosi dan perasaan. Yang ketiga, bagaimana ya asumsi tokoh tentang humanisme? Asumsi tokoh humanisme yang pertama yaitu dari Abraham Maslow. Teori humanisme menurut Abraham Maslow yaitu menekankan motivasi untuk mengaktualisasikan potensi dalam diri. Teori yang terkenal hingga saat ini yaitu teori hierarki kebutuhan. Yang keempat, teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Menurutnya, manusia itu terdorong guna mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan itu mempunyai level dari yang paling dasar hingga level tertinggi. Teori kebutuhan dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau merupakan kebutuhan paling mendasar. Disebut juga sebagai kebutuhan primer, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Sesudah kebutuhan fisiologis tercukupi, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Manusia yang beranggapan tidak berada dalam keamanan membutuhkan keseimbangan dan aturan yang baik, serta berupaya menjauhi hal-hal yang tidak dikenal dan tidak diinginkan. Kebutuhan rasa aman seperti menghemat uang, menyelamatkan nyawa, mengambil
kebijakan asuransi, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Dan yang keempat, kebutuhan untuk dihargai, atau disebut juga kebutuhan ego. Berkaitan dengan keinginan guna mempunyai kesan positif, guna mendapat rasa diperhatikan, diakui, serta penghargaan dari sesama manusia. Kebutuhan ini seperti pencapaian, reputasi, dan tanggung jawab. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, atau termasuk level kebutuhan teratas. Kebutuhan tersebut diantaranya yaitu kebutuhan akan pengembangan bakat dan potensi yang ada pada diri sendiri, memaksimalkan kecukupan diri, serta menjadi insan yang unggul. Yang kelima, bagaimana ya penerapannya dalam pembelajaran? Implikasi teori humanisme yang pertama yaitu beri reward atas pencapaian siswa. Yang kedua, hindari tekanan pada lingkungan belajar. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator. Tugas guru sebagai fasilitator yang pertama, memberi perhatian dan motivasi. Yang kedua, mengatur dalam menyediakan sumber-sumber belajar yang paling luas dan mudah agar dimanfaatkan para peserta didik untuk membantu mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, berbaur dengan siswanya, berkomunikasi dengan sangat baik bersama siswanya. Yang keempat, memahami karakteristik siswa. Yang keenam, apa kelebihan dan kekurangan teori humanisme? Yang pertama, kelebihan teori humanisme ada 4. Yang pertama, cocok diterapkan dalam materi pembelajaran pembentukan karakter siswa. Yang kedua, memberi dampak positif terhadap perkembangan kepribadian siswa. Yang ketiga, teori ini memberi kesempatan untuk siswa bergerak bebas. Yang keempat, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar yang lebih mudah. Yang kedua, kekurangan teori humanisme. Ada 4 macam. Yang pertama, proses belajar siswa lebih difokuskan pada pengembangan potensi saja, sehingga pengembangan intelektual tidak terasa. Yang kedua, proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga, bersifat individual. Yang keempat, sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Kesimpulannya adalah, teori belajar humanisme menawarkan perspektif yang segar dalam dunia pendidikan. Dengan memfokuskan pada potensi dan pertumbuhan individu, teori ini dapat membantu siswa untuk menjadi pembelajar yang aktif, mandiri, dan bermakna. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, teori ini tetap relevan dan dapat menjadi panduan bagi pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih berpusat pada siswa. Nah, apakah teman-teman sudah paham dengan teori humanisme? Kalau kurang paham, disimak lagi ya videonya. Terima kasih, bye-bye.